Kamu kerja keras, bayar pajak, hidup hemat. Tapi, kok masih nggak bisa beli rumah ya? Ironisnya, kamu terlalu kaya buat dapat bantuan. Tapi, juga terlalu miskin buat hidup nyaman. Inilah nasib tragis kelas menengah. Yang makin kesini bukan makin naik, tapi makin tergencet. Yuk kita bongkar realita pahit ini bareng-bareng. Ini, kamu kerja kantoran, gaji setiap bulan masuk, bisa makan 3 kali sehari, punya HP, bisa cicil motor, tapi juga harus mikir keras setiap tanggal tua. Cicilan numpuk, tabungan tipis, dan liburan cuma jadi wishlist di Shopee. Nah, selamat. Kamu masuk kelas menengah. Di atas garis miskin, tapi juga jauh dari mapan. BPS sendiri mendefinisikan kelas menengah sebagai mereka yang punya pengeluaran antara 1,2 juta hingga 6 juta per bulan. Tapi kenyataannya, 6 juta di Jakarta itu survive aja udah prestasi. Kenapa bisa segitu ironis? Karena yang dibilang kelas menengah ini hidupnya selalu di tengah-tengah badai. Dapat subsidi? Enggak. Dapat kemewahan? Apalagi? Pernah enggak kamu daftar bantuan pemerintah, tapi ditolak? Katanya kamu enggak layak. Padahal kamu masih ngontrak, anak masih sekolah, dan isi kulkas cuma ada sawi, layu, sama telur. Kenapa ditolak? Karena kamu dianggap terlalu mampu. BLT nggak masuk. KIP nggak lolos. Bantuan UMKM nggak punya usaha sendiri secara resmi. Padahal kamu bayar pajak setiap bulan. Dipotong langsung dari gaji tanpa ampun. Ibaratnya, kamu bantu negara, tapi negara gak bantu kamu balik. Kelas menengah itu kayak sapi perah ekonomi, tapi gak dikasih rumput. Gak miskin, cukup untuk dikasih tangan. Tapi gak kaya, cukup untuk jalan sendiri. Pahit, iya. Nyata, banget. Coba deh kamu pikir, gaji 7 juta, bayar kos 1,5 juta, transportasi PP 1 juta, makan 3 kali sehari 3 juta, cicilan motor 800 ribu, internet 200 ribu, dana darurat 0, investasi lewat, sisanya cuma ratusan ribu buat hidup bulanan. Boro-boro healing, jajan boba aja harus nunggu diskon. Kelas menengah hidupnya udah gak miskin, tapi juga gak nyampe nyaman. Selalu berada di tepian jurang finansial. Anak sakit sedikit, ambiar. Kena PHK, stres. Harga bensin naik, ngeluh. THR telat, panik. Dan masalahnya, semua orang nganggep kamu aman. Padahal kamu cuma lagi tahan napas. Mereka nggak lihat betapa rapuhnya hidup di tengah-tengah. Ada satu jebakan yang paling licik, yaitu middle class trap. Kelas menengah dipaksa untuk tampil sukses. Beli gadget terbaru biar gak dibilang ketinggalan. Ngopi di kafe biar gak dicap cupu.
pakai mobil walau nyicil 7 tahun. Padahal dalam hati, ngilu. Salah satu penyebab orang kelas menengah gak pernah naik level adalah mereka hidup untuk terlihat mapan, bukan untuk benar-benar mapan. Satu hal lagi, lingkungan juga ikut memaksa. Masa iya, gaji segitu gak punya rumah sih? Kapan nikah? Anaknya sekolah di mana? Akhirnya, hutang dijadikan solusi. Kartu kredit, pay letter, cicilan mobil, KPR 25 tahun. Pelan-pelan, hidupmu dikunci oleh angka yang terus menagih. Sementara kenyamanan tinggal jadi dongeng sebelum tidur. Pertanyaan sejuta umat. Apakah bisa naik level dari kelas menengah? Jawabannya bisa. Tapi bukan lewat kerja keras semata. Zaman dulu, kerja rajin sama dengan naik gaji dan bisa untuk beli rumah. Sekarang, kerja lembur sama dengan burnout. Naik gaji 10%, inflasinya 15%. Kamu butuh strategi, bukan cuma usaha. Yang pertama, kamu butuh multiple income stream. Jangan hanya andalkan gaji tetap. Yang kedua, skill up terus. Naik kelas butuh value yang marketable. Yang ketiga, investasi cerdas. Uang diam, nilainya terus menyusut. Yang keempat, beli waktu, bukan beli barang. Fokuslah ke produktivitas, bukan ke gaya hidup. Yang kelima, bangun aset, bukan liabilitas. Kelas menengah bisa naik kelas kalau mereka sadar bahwa sistem nggak akan bantu mereka naik. Harus mandiri, harus nekat, harus melek, dan harus berhenti hidup buat kelihatan kaya. Karena selamanya kelihatan kaya akan bikin kamu nggak pernah benar-benar kaya. Kalau kamu nonton sampai sini, kamu adalah bagian dari mereka yang sadar bahwa kelas menengah itu bukan posisi yang aman. Itu posisi genting yang sering tertukar dengan kata cukup. Sekarang kamu tahu, kamu nggak sendiri, kamu nggak salah, tapi kamu harus bergerak. Jangan tunggu bantuan, jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu kondisi membaik. Mulai sekarang, bikin plan keuangan, evaluasi gaya hidup, mulai nambah penghasilan dari sampingan. Coba investasi kecil-kecilan. Karena kalau bukan kamu yang ubah hidupmu, siapa lagi? Tuliskan di kolom komentar apa hal yang paling menyakitkan yang pernah kamu alami sebagai kelas menengah. Biar kita tahu, kita nggak sendirian di medan perang ini. Like video ini kalau kamu relate. Subscribe buat konten finansial yang lebih jujur dan mengena. Share ke teman kamu yang juga terjebak di kelas menengah. Dan jangan lupa cek playlist kita tentang mindset finansial. Biar kamu makin siap keluar dari jebakan sistemik ini. Terima kasih udah menonton. Semoga kamu bukan cuma kelihatan mapan, tapi benar-benar bebas finansial.